Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Mukallaf Official. Pada video ini kita akan membahas tentang orang yang sholat tapi sholatnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sebab sholat adalah tiang agama. Dalam kondisi lemah sekalipun, umat Islam wajib melaksanakan sholat. Meski begitu, ada 10 golongan orang yang melaksanakan sholat, namun amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja itu? Yuk kita bahas. Menukil dari kitab Nasaihul Ibad Syarah Al-Munabbihat Alal Isti'dad Li Yaumil Ma'ad karya Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, terdapat 10 golongan orang yang tidak diterima sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 10 orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 10 golongan yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama, orang yang sholat sendiri tanpa membaca Al-Fatihah. Mengutip Nasaihul Ibad oleh Syekh Nawawi Banten yang dikutip dari NU Online. Menurut Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, sholatnya makmum tanpa bacaan surat Al-Fatihah tetap sah. Namun, orang yang sholat sendiri tanpa membaca Al-Fatihah, sholatnya tidaklah sah, karena Al-Fatihah adalah salah satu dari rukun sholat. Yang kedua, orang yang tidak membayar zakat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat yang wajib kepada pihak yang berhak menerimanya, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang sudah mencapai nisabnya. Yang ketiga, imam yang dibenci makmumnya. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah Jilid 1, ada 3 hal yang pokok yang menyebabkan imam sholat dibenci, yaitu bodoh atau tidak paham tata cara, rukun, syarat, atau hal lainnya dalam sholat. Kedua, fasik atau orang yang sengaja melakukan perbuatan dosa berulang. Yang terakhir, bid'ah, yaitu melakukan sesuatu tanpa didasari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, budak yang melarikan diri dari majikannya. Hal ini berlaku bagi budak laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, orang yang meminum khamar secara terus-menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jauhilah khamar, karena khamar adalah induk perbuatan keji. Yang keenam, istri yang bermalam sementara suaminya tidak ridho kepadanya. Golongan ini yang dimaksud adalah seorang istri yang membiarkan suaminya marah karena tidak terpenuhi kebutuhannya, sementara dia meninggalkan tidur. Ulama berpendapat, hal itu pun juga sebaliknya bisa terjadi pada suami sebab tidak melakukan kewajibannya kepada istri. Yang ketujuh, wanita merdeka yang sholat tanpa memakai khimar. Khimar adalah pakaian yang menutup kepalanya, sering disebut sebagai kerudung. Yang kedelapan, pemakan riba. Menurut para ulama, pemakan riba memiliki karakter yang sama dengan sekelompok Yahudi yang melanggar larangan Allah perihal perburuan dan penangkapan ikan pada hari Sabtu. Kedua kelompok ini sama-sama berbuat hilah atau tipu daya. Yang kesembilan, pemimpin yang zalim. Dalam riwayat Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemerintah kelak di hari kiamat dihadirkan. Ia akan dilemparkan ke jembatan Jahannam. Jembatan itu kemudian terguncang, sehingga tidak ada persendian kecuali bergeser dari tempatnya. Jika orang-orang yang dulu menjabat sebagai pemerintah itu adalah muslim yang taat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang adil, niscaya ia dapat berjalan di atasnya.
Tetapi jika ia mendurhakai Allah dengan kebijakan-kebijakan yang zalim, niscaya jembatan itu terkoyak, hancur, yang menyebabkannya jatuh ke jurang jahanam. Kemudian yang ke-10, orang yang biasa melakukan sholat, tapi sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari kekejian dan kemungkaran, sehingga dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya mendirikan sholat. Sholat menjadi amalan yang pertama dihisab. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 dikatakan ganjaran bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Makna lalai bukanlah orang yang tidak mengerjakan sholat, tapi yang tidak mengerjakan sholat dengan sepenuh hati. Sholat yang dilaksanakan pun tidak disertai dengan amal sholih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, pada hari kiamat nanti ada orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibantingkan ke wajahnya. Allah tidak menerima sholatnya. Selain golongan orang yang tidak diterima sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberitahu tanda-tanda orang yang diterima sholatnya. Tanda-tanda ini berdasarkan sebuah hadis qudsi, yaitu, sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberi makan kepada orang yang lapar, yang memberi pakaian kepada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing, maka kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat untuk menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan Firdaus. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jadi itulah 10 golongan orang yang tidak diterima sholatnya dan juga orang-orang yang diterima sholatnya. Mudah-mudahan apa yang ada pada video ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Pastikan like, komen, subscribe, dan juga share supaya channel ini terus berkembang dan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.